Ialah Profesor Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG MMC, seorang guru besar bidang sosiologi dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pria kelahiran 12 Januari 1968 ini merupakan anak dari ayahanda almarhum Haji Antawijaya dan ibunda almarhumah Hajah Murni. Ia menikah dengan Hajah Nur Aini SAG dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ahmad Maula Hadi SHMH, Ahmad Mukhtar Nathir SE, dan Ahmad Mu'adz Hanafi, serta memiliki menantu bernama Ena Nur Aini Kodariah, ahli media kebidanan, juga cucu sematawayangnya yang bernama Zuhdan Takian Ahmad. Ahmad Sarbini menyelesaikan studi SLTA-nya dan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Al-Bidayah Cangkorah, Batu Jajar, Bandung tahun 1986. Lalu ia melanjutkan studi S1 di jurusan dakwah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan tamat pada tahun 1990. Studi S2-nya diselesaikan pada Konsentrasi Studi Masyarakat Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi S3 di jurusan Pendidikan Umum Konsentrasi Sosiologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011. Sederet pengalaman organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan juga melengkapi rekam jejak pria yang gemar bermain sepak bola dan bulu tangkis ini. Selain berpartisipasi aktif di Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia, Ahmad Sarbini juga pernah terlibat aktif sebagai Dewan Pengawas MTQ Jawa Barat. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ia juga diamanahi sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sejak tahun 2019 dan asesor sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh sejak tahun 2015 hingga saat ini. Kaya akan pengalaman dan pengetahuan, pria asal Pandeglang ini memiliki sederet pengalaman dalam melakukan penelitian dan pelatihan baik skala nasional maupun internasional. Beberapa negara yang telah dikunjunginya antara lain Malaysia, Singapura, Australia, Inggris, Skotlandia, Dubai, dan Saudi Arabia. Selain itu, ia juga kerap aktif sebagai pembicara pada beberapa konferensi nasional dan internasional. Beberapa di antaranya ialah International Conference on Media and Communication Studies, Asia International Multidisciplinary Conference, dan International Conference on Islam in Malay World. Sejumlah buku telah masuk ke dalam deretan karya buah pemikirannya. Juga karya ilmiah dalam bentuk makalah dan jurnal terindeks Scopus telah berhasil diabadikannya. Atas pengabdiannya, pada tahun 2010 ia dianugerahi Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dan pada tahun 2018 ia dianugerahi Satya Lancana Karya Satya 20 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Fokus utama kajian sosiologi dakwah adalah tentang fenomena sosial dengan segala macam dinamika yang terjadi di dalamnya sepanjang sejarah. Fenomena sosial ini tidak hanya dianalisis dalam perspektif sosiologi ansih, tapi juga dikaji dalam perspektif dakwah yang merujuk pada teori-teori sosial Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dalam perspektif sosiologi dakwah, pemahaman tentang fenomena sosial ini menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan teoritik dan empirik terhadap strategi dakwah Islam di masyarakat. Sehingga dakwah tidak hanya mampu responsif terhadap dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat, tapi juga mampu memberikan arah terhadap perkembangan itu. Bahkan mampu memberikan solusi terhadap beragam problem yang muncul di masyarakat. Sebagai seorang akademisi yang sangat terpelajar, Prof. Ahmad Sarbini sangat konsen terhadap ilmu yang ditekuninya. Banyak kajian, penelitian,
dan hasil kontemplasinya yang melahirkan gagasan dan postulat-postulat baru. Profesor Ahmad Syarbini dalam menjalankan kepemimpinannya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip as-sidqu wal amanah, al-adalah, al-musawah, dan al-musawarah. Beliau seorang pemimpin yang jujur bertanggung jawab terhadap amanat yang diembatkan kepadanya. Arahan dan kebijakannya senantiasa adil dan berkeadilan. Kemudian dia juga sangat terbuka terhadap kritikan, masukan, dan rekomendasi dari berbagai kalangan. Beliau sangat responsif, dan mengikuti perkembangan institusi. Oleh karenanya, beliau menurut saya adalah patut menjadi anutan dan uswah bagi sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya, dan sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada umumnya.